anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semua sehat. Hari ini kita bertemu lagi. Semoga suasananya masih seperti minggu lalu, karena minggu lalu itu kalian sangat semangat dan hari ini Ibu harap kalian lebih semangat lagi. Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan memasuki pertemuan yang baru dengan materi yang baru. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang ketua kelas untuk membawa kita dalam doa untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Silakan Jeremy. Doa selesai. Terima kasih buat Jeremy yang sudah membawa kita dalam doa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadiran kalian hari ini. Jumlah kalian semua ada berapa? 30. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? 2 orang. 2 orang. Siapa? Francisca. Siapa lagi? Francisca kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Francisca cepat sembuh ya. Siapa lagi yang satu? Sarah. Sarah? Alasan apa? Tanpa keterangan berarti dia alfa ya hari ini. Oke. Ibu harap kalian semua untuk tetap mengisi kehadiran karena penilaian ini juga tergantung pada kehadiran kalian. Saya lihat absen kalian ini sudah sangat kotor. Jadi Ibu ingatkan lagi, untuk kedepannya kalian lebih rajin lagi, tidak sama seperti hari-hari kemarin. Oke adik-adik, kita akan memulai materi kita hari ini deh dengan materi yang baru. Minggu lalu kita sudah belajar, kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu lalu yang Ibu ajarkan? Ya, gaya. Masih ada lagi, setahu Ibu bukan hanya tentang gaya yang Ibu jelaskan minggu lalu. Apa Indrawati? Ya, betul sekali, gaya dan hukum Newton. Nah, kira-kira dari materi yang kalian pelajari minggu lalu yang Ibu sudah berikan, apa masih ada yang ingat tentang materi tersebut? Ya, Ibu minta satu orang untuk menyebutkan kembali bunyi hukum berapa ya? Hukum 3 Newton. Ya, Jeremy silakan. Ya, yang lain. Elda. Ya, yang lain lagi. Ya, betul sekali Julia. Minggu lalu itu kita belajar tentang hukum Newton, yaitu hukum 1, 2, dan 3 Newton. Dan hukum 3 Newton itu kita belajar tentang aksi dan reaksi. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya yang sama, tetapi ya arahnya berlawanan. Betul sekali. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar materi tentang usaha dan energi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar adik-adik dapat memahami, mengerti apa itu usaha dan juga apa itu energi. Adik-adik juga dapat nanti menjelaskan atau setelah mengamati gambar yang nanti Ibu akan tunjukkan pada slide, nanti adik-adik bisa jelaskan. Kemudian tujuan yang berikutnya, adik-adik bisa di tempat adik-adik masing-masing, Ibu harap sudah menyiapkan
meja, kursi seperti yang sudah Ibu beritahukan minggu lalu. Dan kalian bisa melakukan suatu praktikum sederhana yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk pada materi usaha dan energi. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata usaha? Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, Ibu katakan tadi bahwa hari ini kita akan belajar usaha dan energi. Nah, kita duluan pada usaha. Kira-kira apa yang adik-adik pikirkan tentang usaha? Ya, Indrawati bilang dia berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik. Siapa lagi? Nah, Jeremy usaha apa? Ya, dia berusaha untuk bisa mengelilingi apa? Ya, lapangan selama 7 kali. Siapa lagi nih? Usaha kalian memang luar biasa ya. Siapa lagi nih? Julia berusaha untuk punya teman yang banyak. Bagus. Tetapi adik-adik, usaha yang adik-adik maksudkan tadi itu tidak sama dengan usaha yang kita akan belajar pada materi kali ini. Nah, usaha itu dalam fisika itu merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Coba adik-adik perhatikan pada slide. Semua sudah lihat slide? Ya, baik. Pada slide itu terlihat seorang ibu yang sedang mendorong gerobak jualan. Nah, kira-kira gerobak ini berpindah tempat atau tidak? Ya, berpindah tempat. Jadi kalau dia berpindah tempat atau berubah posisi berarti ada nilainya, berarti usahanya itu ada hasilnya. Dikatakan ada hasilnya karena gerobak tadi yang misalnya mula-mulanya diam, dia berpindah tempat. Jadi, usaha yang adik-adik maksudkan tadi bedanya di sini. Usaha yang kita belajar hari ini, kalau usaha yang adik-adik jelaskan tadi misalnya, si Indrawati berusaha, dia usaha untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi kalau dia tidak belajar berarti tidak ada hasilnya. Tetapi dalam fisika setiap usaha itu mempunyai nilai atau hasil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap gaya dorong atau gaya tarik yang kita berikan pada setiap benda itu, dia harus mempunyai nilai, mempunyai hasil. Dikatakan mempunyai hasil ketika kita menyalurkan energi sehingga berhasil menggerakkan suatu benda seperti yang terlihat pada gambar pada slide ini, seorang ibu yang mendorong gerobak. Di situ gerobak berpindah tempat. Nah, itulah hasilnya, itu nilainya. Nah, untuk lebih jelasnya, usaha ini dirumuskan sebagai berikut. Rumus usaha itu yaitu W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha dengan satuan Joule, dan F itu merupakan gaya dengan satuan Newton, dan S itu perpindahan dengan satuan meter. Nah, adik-adik, usaha ini ada dua jenis. Ada yang disebut dengan usaha bidang datar dan ada juga usaha bidang miring. Nah, perhatikan, Ibu akan menggambarkan pada usaha bidang datar, bentuk usaha bidang datar. Perhatikan, ini ada lintasan ya, ini bidang datar. Ini sebenarnya garisnya lurus ya adik-adik karena
Ya, adik-adik bisa mengerti. Ini gambar di slide juga jangan salah-salah. Nah, ini letak benda ya. Benda terletak di sini. Dengan diberi gaya F ya. Nah, benda ini mula-mula dia di sini. Dan dia kemudian diberikan gaya tadi sebesar F, dan benda itu berpindah tempat. Benda itu berpindah ke sini sejauh S. Nah, ini bentuk usaha bidang datar, benda yang bekerja pada bidang datar. Jadi, dapat dirumuskan W sama dengan, W-nya terlalu besar. W sama dengan F cos theta. Ini theta ya. Nah, walaupun benda itu bekerja pada bidang datar, tetapi benda itu dia mempunyai sudut. Jadi, dapat dirumuskan W sama dengan F cos theta. Di F sin F cos theta. Ini bukan sin ya, maaf ya adik-adik. F cos theta. Nah, ini seperti ini persamaan pada usaha bidang datar. Kemudian yang pada bidang miring, Ibu hapus, nanti Ibu gambarkan usaha pada bidang miring. Adik-adik nanti catat ya, usaha bidang miring. Nah, Ibu kasih warna lain. Ini usaha bidang miring. Nah, misalnya ini, dia mendorong benda. Ini benda mula-mulanya di sini. Benda ini diberikan gaya dorong. Benda ini berpindah ke sini. Ya, bendanya berpindah sini sejauh S. Dan dapat dirumuskan W sama dengan M G sin theta. Sabar ya adik-adik, Ibu hapus ini. Kurang jelas. W sama dengan M G, ini G ya, sin theta. Jadi seperti itu persamaan usaha bidang datar dan bidang miring. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Adik-adik, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Oke, kita lanjut. Ibu harap kalian bisa mengerti ya. Nah, kita akan masuk pada energi. Nah, kira-kira energi itu apa ya? Siapa yang tahu energi itu apa? Iya, betul sekali Julia. Kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kita harus tahu bahwa energi itu sifatnya kekal. Makanya ada hukum kekekalan energi yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, artinya energi itu tidak dapat musnah tetapi hanya bisa berubah-ubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya.
Nah, energi ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, ada yang namanya energi kinetik. Nah, apa itu energi kinetik? Nah, energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Atau energi yang dimiliki benda karena kecepatan. Jadi energi kinetik ini dia berkaitan dengan kecepatan sebuah benda yang sedang bergerak. Jadi energi kinetik ini dapat di rumus energi kinetik itu. Adik-adik, Ibu harap kalian bisa mencatat ya. Rumus dari energi kinetik itu yaitu EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana EK ini merupakan energi kinetik, M itu massa, V itu kelajuan atau perpindahan. Adik-adik, kalian catat ya, ini rumus energi kinetik. Nah, Ibu hapus ya. Kemudian ada energi potensial. Nah, apa itu energi potensial? Siapa yang tahu? Ya, silakan Indrawati, apa? Energi yang dimiliki benda karena kalau yang itu tuh energi kinetik tadi itu karena kecepatan. Ya, betul sekali Elda, karena ketinggian. Jadi energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki benda karena ketinggian yang dapat dirumuskan atau dituliskan dalam persamaan EP sama dengan mg kali H, di mana EP itu energi potensial, M itu massa, G itu gaya gravitasi bumi, dan H itu merupakan ketinggian. Oke, catat ya. Jadi ini rumus dari energi potensial. Ya, semua sudah mencatat dan Ibu akan hapus. Kemudian ada yang namanya energi potensial pegas dan energi mekanika. Energi mekanika itu adalah energi hasil penjumlahan antara potensial dan kinetik. Jadi dituliskan dalam persamaan yaitu maaf ya adik-adik, EM sama dengan EP tambah EK. Ini di mana EM itu energi mekanik, EP itu energi potensial, EK itu energi kinetik. Jadi tadi sudah didefinisikan bahwa energi mekanik itu energi hasil penjumlahan antara potensial dan kinetik. Adik-adik catat ini ya. Nanti Ibu sudah siapkan video untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan energi potensial, energi kinetik, potensial, dan mekanik. Itu Ibu sudah siapkan video, nanti Ibu share di WA karena tampilkan di sini Ibu sudah coba tapi tidak bisa adik-adik. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi seperti itu ya.
macam-macam energi. Jadi energi tadi itu energi ini kan tidak dapat diciptakan, dia sifatnya kekal, tapi dia hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya energi panas menjadi listrik. Oke, jadi kita akan masuk pada Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, contoh soal sudah terlihat di sini. Sebuah alat make up bermasa 1 kg berada di atas meja setinggi 0,8 meter. Nah, alat make up tersebut memiliki energi potensial sebesar titik-titik-titik. Nah, dari soal yang sudah diketahui itu masanya sudah diketahui. Masanya berapa? Ya, 1 kilogram. H1-nya berapa? 0,8. H2-nya tidak diketahui, jadi H2-nya sama dengan 0. Itu jarak meja ke lantai ya. Gravitasinya itu 10 meter per second. Yang ditanyakan apa? Ya, ini energi potensialnya sebesar berapa. Jadi kita pasang rumus. W sama dengan, Ibu tulis ulang ya. W sama dengan, kalian bisa lihat saja karena Ibu tulis setengah mati. W sama dengan delta EP. Sama dengan mg, W itu mg kali, karena ini ditanyakan energi potensial. Jadi kita masukkan rumus, W sama dengan mg kali H1 kurang H2. Nah, M kan sudah diketahui M-nya berapa? M-nya 1. Kayak gravitasinya itu 10. H1 0,8. Dikurangi 0, H2-nya kan 0. Ya. 1 kali 10, 10 dikali dengan 0,8 sama dengan 8 Joule. Jadi jawaban yang benar adalah berapa? 8. Jadi opsi yang benar adalah C. Jadi seperti itu ya, Ibu sudah memberikan contoh soal. Jadi adik-adik, energi itu sifatnya kekal, tapi hanya dapat diubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebenarnya ini ya masih ada contoh soal ya adik-adik. Nah, coba lihat contoh soal ini. Suatu gaya F, suatu gaya sama dengan 20 Newton. Ini benda ya, ada benda. Kalian perhatikan pada soal di situ ada benda dengan gayanya 20 Newton, diberi gaya 20 Newton, bekerja pada benda. Bagaimana soalnya ini? Suatu gaya F sama dengan 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam. Ini kan bendanya diam kan? Seperti terlihat pada gambar berikut ini. Dia bekerja pada permukaan yang licin. Nah, yang ditanyakan, berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? Kan sudah diketahui kan, F-nya itu 20 Newton. Jika benda berpindah sejauh, jadi S-nya itu berapa? 80 cm. Yang ditanyakan di sini berapa usaha W. Jadi yang ditanya di sini itu W. W sama dengan, W-nya itu sama dengan berapa? Ibu tulis kebesaran ya adik-adik.
W itu sama dengan berapa? Nah, pasang rumus W itu sama dengan F kali S. F-nya berapa? 20 Newton. S-nya 80. Ini tulis salah-salah. Kita hapus ya adik-adik. W sama dengan berapa? Jadi W ini sama dengan F kali S. F-nya kan 20 Newton. Kali dengan 80 cm. Ini berapa? Ini 80 cm berapa meter? Berapa? 0,8 meter. Adik-adik, Ibu harap kalian catat ya, karena nanti Ibu langsung hapus. Dua puluh kali 0,8 berapa? Cari. Ya, 16 Joule. Mana yang benar? Dari soal opsi mana yang benar? Ya, D. Jadi usaha yang dilakukan gaya benda tersebut sebesar 16 Joule. Oke, adik-adik bisa catat ya. Kapan kita jadi kotor? Oke, Ibu sudah bersihkan semuanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ya, jelas. Yang betul. Jelas? Oke. Jadi, Ibu sudah berikan LKPD di WA yang kalian dapat kerjakan. Ibu sudah kirimkan di WA. Dan itu dikumpulkan sekarang ya LKPD setelah ini karena ada waktu yang tersisa. Kalian bisa kumpulkan. Dan tugas kalian minggu depan itu yaitu kalian bikin makalah. Ini makalah individu, bikin makalah, terus nanti kalian membahas tentang perubahan bentuk energi. Nanti cari ya, minggu depan kalian kumpulkan. Kerja selama 1 minggu. Tugas itu gampang, tidak terlalu sulit. Ini tadi contoh soal yang sudah. Nah, ini sudah selesai. Jadi demikian penyampaian materi yang Ibu bisa berikan hari ini terkait dengan usaha dan energi. Jadi, dari penjelasan yang Ibu sudah jelaskan tadi, dapat kita ketahui bahwa usaha itu merupakan apa, Julia? Julia pasti masih ingat. Iya, energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Kalau tidak ada energi, maka tidak ada yang namanya usaha itu tidak ada hasilnya. Ketika kita mampu mendorong sebuah meja itu berpindah, maka usaha kita memiliki nilai karena kita memberikan gaya. Jadi energi itu sama dengan tenaga yang kita miliki. Kalau kita tidak bertenaga, kita mendorong meja itu mungkin dia tidak akan berpindah tempat. Kita akan bangkitkan posisi lemah. Dan usaha kita tidak ada
hasilnya. Tetapi ingat, dalam fisika, usaha itu memiliki nilai. Oke, adik-adik, demikianlah pelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Sampai di sini dulu. Ingat mengerjakan tugas dan membaca kembali materi-materi yang Ibu sudah berikan, dan persiapkan diri kalian untuk melanjutkan materi minggu depan. Materinya nanti Ibu share lagi di grup. Nanti kalian cek grup ya, harus aktif. Oke. Di slide sudah ada done for today. Thank you. Terima kasih untuk hari ini. Sudah selesai pelajaran kita tentang usaha dan energi, dan minggu depan kita akan melanjutkan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, saya minta satu orang, Indrawati, untuk membawa kita ke dalam doa penutup. Silakan. Doa selesai. Terima kasih, Indrawati. Baik adik-adik, kalian persiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Selamat siang. Sama-sama.